Gede ya, lumayan gede juga. Oke, kalau itu ketemu lagi dengan bengkel arsip. Jadi kali ini kita yang sudah saya tunggu-tunggu sejak lama. Jadi ini adalah unit baru, kira-kira dari tahun lalu saya sudah ikut pre-ordernya, sekarang udah datang. Nah, nanti kita unboxing isinya apa aja, detailnya seperti apa. Oke, ya. Dan kalau kelihatan di sini, ini logonya RGB ya. RGB. Kita buka layer pertamanya dulu. Ini sebetulnya ini hanya kardus bagian luar, nanti di dalamnya ada boxnya sendiri lagi. Oke, kita lanjut. Ini tadi udah kita keluarin dari kardus layer pertamanya. Jadi ini kondisi boxnya. Mungkin ini ada agak banyak dikit ya dari ekspedisinya. Masih aman semua. Segel juga belum saya potong. Oke, kita bahas dulu detailnya dari sini. Ya, moment of truth. Warna apa kira-kira? Portal Excel 40 derajat steering, kemudian open lock differential, 2 speed gearbox 550, brushed motor 20T, kemudian double tube, jadi ada tabung reservoir untuk shocknya, kemudian receivernya sudah jadi satu dengan realistic light. ESC-nya 1060 dari Hobbywing ya, kalau keterangannya di sini. Servo 25 kg, metal, waterproof, ban MT. Kalau lihat desainnya mirip seperti RJT yang FJ Cruiser, model-modelnya ala-ala Maxxis Trepador gitu. Kemudian ada realistic engine cover. Gede ya, lumayan gede juga. Kamera atas ini sampai enggak muat in frame-nya. Kita miringin gini biar kelihatan. Oke, yang di bubble ini transmitter yang di dalam bubble. Ini kitnya. Oke, kitnya kita kesampingin dulu. Kita bahas transmitternya atau yang ada di bubble ini dulu. Yang pertama apa? Wah, ternyata saya termasuk orang yang beruntung mendapatkan batch pertama dengan bonus baterai 6200 mAh Sunpao, brandnya dari RGT. Kelihatannya, sorry kalau backlight. Lumayan bisa dipakai. Ini 6200 mAh 2S 30C lithium polymer. Baterai. Oke, kemudian transmitternya, kalau lihat bentuknya transmitternya ini ala-ala Dumbo ya,
tombol diferensial depan belakang, kemudian ini power on off, kemudian ini channel 3, ini on off, ini channel 4. Biasanya ini untuk lightning ya. Oke. Dumbo banget. Oke, ada kitab-kitab manual book. Manual book. Kemudian ini ada spare jumper. Ada spare jumper, ada ini spare jumper ya, jumper untuk ESC. Ini kemungkinan untuk biasanya rubah setup. Kemudian di sini ada wiper, kemudian ada untuk tire holder, ini tire holder, wiper, kemudian ini transfer case, ini cover transfer case. Ini kalau kita mau rubah dari reverse atau straight, jadi dikasih opsinya. Oke, mantap. Apalagi? Oke, sudah nggak ada. Sekarang kita keluarkan. Ada satu yang kelewat, stiker. Oke, warna yang saya pilih warna krem ya. Dari 3 pilihan warna, ada hitam, ada putih, ada yang tanning gini, warna gurun pasir. Saya pilih yang warna gurun pasir, jadi ya, supaya jarang aja kemungkinan orang yang ambil warna ini. Mantap. Roof rack ada, snorkel ready, kemudian ini side mirrornya sudah retract, nggak perlu bikin. Jadi saya anggapannya awal mungkin dia masih pakai mirror yang modelnya statis ya, jadi ternyata ini sudah pakai retract mirror kiri kanan. Ada driving lightnya juga. Infonya cup ini bisa dibuka. Logo kecil ini ternyata sebagai pengunci kap mesin juga. Mantap. Bagian belakang ada support ladder untuk kalau realistiknya ya buat naik barang atau akses ke roof rack. Kemudian ada fuel spare atau istilahnya orang bilang jerigen ya. Kalau orang-orang di off-road atau yang kebanyakan saya kenal bilangnya ini Gopek, padahal Gopek itu brand merek dari jerigen ini. Kemudian di bumper ini ada lampu enggak? Oh bukan ya, jadi yang di bumper ini hanya aksen aja, tidak ada lampu, tapi sepertinya bisa diisi. Ada lubangnya ini, ada lubang di sini, ini bisa kalau kita mau isi lampu. Oke, sekarang kita angkat bodinya. Jadi kerennya RJT sekarang, hampir semua RJT yang baru-baru, termasuk yang saya pernah punya RJT-nya 136100 yang serinya Jimny, itu sudah tidak lagi pakai
body post di bagian atas, tapi body postnya sudah ada di bawah dan bagian belakang pakai engsel. Kalau ini body postnya ada 4 biji depan belakang. Dibuat lebih ringkas, kemudian konektor ke body itu sudah diwakili, receiver semuanya nempel di body. Jadi realistic light sama receiver nempel di body, kemudian hanya diwakili sama satu soket kabel ini. Jadi ini kayaknya mewakili 3 channel ini. Jadi penghubungnya hanya ini. Jadi kalau melepas pasang jangan sampai lupa ya teman-teman. Ini posisinya kalau terbalik juga nanti jadinya rawan, malah bisa-bisa kebakar semua. Oh, ini modul realistic light-nya di sini. Ini receiver. Sepertinya pakai servo kecil. Ya, seukuran 9 gram itu ya. 9 MGR. Tapi ya enggak terlalu sulit lah. Kalau kita misalnya mau upgrade pakai servo yang ukuran 1/10, harusnya juga enggak terlalu ribet. Kalau saya sih tinggal bikinin mountingnya pakai 3D printing beres harusnya. Tapi ini udah cukup. Saya penasaran yang ada di dalam receiver box ini kayak. Jadi ini receiver. Kemudian yang di sini tadi ini realistic light controller atau gimana? Oh iya ya, jadi ini realistic light controllernya, yang ini receivernya. Jadi dia seperti pakai 2 receiver, yang ini hanya untuk kontrol aja. Ini baterai, konektor pakai T-DIN. Next ini pasti saya ganti pakai XT60. Saya kurang suka konektor model seperti ini, T-DIN. No option ya, jadi ya selera aja. Kalau saya sih tidak terlalu suka T-DIN, saya lebih suka yang pakai XT60. Kemudian ini engine cover, sudah ada. Oke, engine cover, baterai tray, receiver tadi di sini. Ini ESC, switch on off nya nggak kelihatan. Oh, switch on off nya di bawah. Ini rawan, switch on off nya di sini. Cakep sih. Dan yang terpasang ini, karena di sini kodenya L ya, di bagian bawah ini untuk transfer case-nya kodenya L yang ada covernya. Berarti ini yang terpasang sekarang adalah transfer case atau setup gearbox untuk gearbox reverse. Jadi ini setup gearbox atau gardanya sekarang dibuat kondisi reverse. Suspensi bouncingnya oke. Jadi gardan dari RGT ini sudah pakai open lock differential. Jadi ini ada slingnya, dia nanti yang akan geser gardan itu diferensialnya untuk bisa lock atau open. Apa sih open sama lock diferensial itu?